إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام خصوصا إن من ألف هذا الكتاب الفقه الواضح الشيخ محمد يونس ابن فلان وأصوله وفروعه بأن الله تعالى يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأولادهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعظمه 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 وفي الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. شروط صحة الصلاة أي هذه شروط صحة الصلاة. Adapun ini syarat-syarat sahnya ibadah sholat. Ya, jadi ibadah sholat itu sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Istaratu disyaratkan lisihati sholati untuk kesahannya ibadah sholat. Ya, disyaratkan apa? Al-awalu, adapun yang pertama, toharatul aqdahi, itu sucinya anggota badan, suci minal hadasi, dari hadas, al-akbari yang besar, wal aswari dan yang kecil. Ya, jadi yang pertama syarat sahnya sholat itu seseorang harus suci dari hadas besar dan hadas yang kecil. Al-hadasul akbaru, adapun hadas yang besar, ya, itu mak hadas yujibu, yang mewajibkan ampama al-ghusla, akan mandi. Ya, kalau hadas besar itu ya hadas ya yang bisa suci itu dengan mandi wajib. Ya, dengan mandi wajib. Ya, misalnya dalam keadaan jinabat, ya, atau wanita selesai haid, ya, atau selesai ya mengeluarkan darah nifas karena habis melahirkan, itu dah hadas besar. Nah, itu bisa suci ya dengan apa? Dengan mandi wajib. Ya, kalau hadas besar. Wal hadasul asgharu, adapun hadas yang kecil, ma itu hadas yujibu, yang mengharuskan apama al-wudu'a, akan berwudu. Ya, kalau hadasnya hadas kecil, mungkin habis buang air kecil atau buang air besar atau buang angin misalnya, atau pas itu misalnya laki-laki dengan perempuan ya, yang bukan mahramnya. Yang bukan mahram itu yang tidak diharamkan menikah, yang bukan mahram, termasuk istri. Ya, kan berarti nikah, haram nikah. Ya, kecuali yang mahram. Ya, kalau mahram harus hafal itu. Ya, kalau mahram itu orang tua ke atas. Ya, kalau misalnya kita laki, ya, berarti orang tua kita, ibu kita, nenek kita, terus sampai Siti Hawa. Ya, kalau mau ketemu gitu ya, itu kita nggak bantah. Ya, karena kita diharapkan menikah dengan dia. Bantah. Lalu yang kedua, anak. Kalau kita laki itu punya anak perempuan, cucu perempuan, terus dibawa sampai kiamat. Ya, itu mahram kita. Ya. Lalu kemudian ya, saudara dari orang tua kita, berarti incing. Orang tua kita, ibu bapak kita punya saudara kandungnya. Ya. Nah, misalnya bapak kita atau ibu kita punya saudara kandung perempuan, ya, itu incing kita sama kita tuh nggak bantah. Ya, nggak bantah. Karena kalau batal kita boleh nikah sama dia. Ya. Tapi kalau istrinya encing kita, batal sama kita. Ya.
batal karena dia bukan mahram. Sama kita punya orang tua, punya adik, ya, adiknya laki, lalu punya istri, ya kan encing juga tuh ya. Ya cuman karena bukan encing kandung dari kita, ya, encing ipar berarti ya, encing ipar maka batal. Ya, karena kalau kamu udah gak mencingnya, kita boleh nikah sama dia. Ya. Lalu kemudian mahram kita itu saudara kandung. Ya, adik kita, kakak kita, ya, yang perempuan tuh itu mahram kita. Ya, lalu yang terakhir itu anak dari saudara kandung, berarti apa? Ponakan. Kita punya ponakan perempuan, nama kita nggak batal. Ya. Kalau anaknya encing, batal, sepupu. Ya, itu kita boleh nikah sama dia. Ya, boleh nikah sama dia. Paham ya? Lalu asalnya ada pun yang kedua. Taharatul badani, ya, yaitu sucinya badan, wasaubi dan pakaian, wal makani dan tempat suci minan najasati dari najis. Ya, jadi syarat sahnya sholat itu yang kedua, ya, badan, pakaian dan tempat itu harus dalam keadaan suci dari najis. Ya, lalu bagaimana kalau umpama kita sholat, ya, di atas sejadah, ya, ternyata di ujung sejadahnya ada teh kucing, ya, sholat kita sah nggak? Sah nggak? Kan harus suci katanya, ya, badan suci, pakaian suci, tempatnya juga harus suci. Kita sholat, ya, ternyata di ujung sejadah kita ada teh kucing, kita sholatnya sah nggak? Hah? Sah. Ya, asalkan pakaian dan badan kita tidak menyentuh, ya, tidak menyentuh, ya, asalkan tidak menyentuh maka sholat tetap sah. Kalau menyentuh batal, ya, kalau menyentuh batal, ya, menyentuh najis saja, ya, walaupun umpama kita lagi sujud, ya, pas hidung kita ada teh kucing, ya, asalkan nggak nyentuh, ya, cuma dapat baunya doang, ya, itu masih sah sholatnya, ya, paham ya? Jadi yang dimaksud dengan tempatnya harus suci dari najis itu apabila najis itu bersentuhan dengan apa? Dengan badan atau pakaian kita, itu berbatal. Ya, kalau nggak sentuh tidak batal. Ya, atau misalnya ada najis yang dimaku. Ya, misalnya, ya, di dada kita ini ada bisul. Ya, lagi sholat, ya, tiba-tiba bisulnya pecah tuh. Ya, itu tidak membatalkan sholat dengan dua catatan. Ya, yang pertama, ya, pecahnya bisul itu secara alami. Ya, dan kalau mamanya ada bisul udah matang, ya, lagi sholat kita pejat-pejat itu keluar, batal sholatnya. Ya, tapi kalau dia pecahnya alami nggak batal. Ya, yang kedua, ya, darahnya itu darah busuknya, busuk kan darah busuk gitu ya. Darahnya itu kan najis ya. Jadi darahnya itu masih di TKP, ya, masih di situ. Ya, jadi umpama di sini dada, ya, ya udah kenapa aja ya baju di dada, itu sholatnya dilanjutkan dalam madzhab Syafi'i itu sah sholatnya. Ya, tapi kalau umpama bisulnya di dada, ya, darahnya nyampe ke pantat, batal. Ya, atau nyampe ke kaki, ya, batal. Ya, paham ya? Ya. Lalu yang ketiga, ya, asalisu adapun yang ketiga, satrul aurati itu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Wahia adapun aurat, ya, itu mah sesuatu baina surati wa rukbati yang di antara pusar dan dengkul. Ya, minar rojuli, ya, dari seorang laki-laki. Ya, jadi aurat laki-laki itu, ya, itu dari pusar sampai dengkul. Ya, pusar sampai dengkul itu aurat laki-laki. Ya, aurat laki-laki, ya. Jadi kalau di bawah dengkul, ya, itu bukan aurat laki-laki. Ya, atau di atas pusar itu bukan aurat laki-laki. Ya, makanya kalau mama atau orang laki dia sholat pakai sarung, nggak pakai baju gitu ya. Nah, kalau bicara sah, sholat sah. Ya, asalkan auratnya tertutup, ya, pusar dan dengkul. Ya, tapi kalau kelihatan terbuka auratnya, ya, itu bisa batal. Ya, bisa batal ya. Ya, tapi kalau umpama yang membuka itu angin, ya, umpama lagi sholat, ya, tiba-tiba ada angin, ya, lalu kayak kita, ya, tersingkap, ya, terbukanya aurat, ya, asalkan langsung ditutup maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau yang bukan manusia, ya, bukan angin gitu ya, ya, ada teman kita iseng gitu ya, kita lagi sholat, ya,
lalu angkat tuh, maka batal. Ya, maka batal. Ya, kalau yang buka manusia, tapi kalau yang buka angin misalnya gitu ya, maka nggak batal. Itu auratnya laki-laki. Ya, jadi aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengkul. Yang kalau kebuka, ya di antara pusar dan dengkul itu dalam keadaan sholat maka sholatnya batal. Ya, kalau kelihatan batal. Ya. Lalu kelihatannya dari mana? Nah, jadi apabila kelihatannya itu dari sisi, ya baik sisi depan, belakang, kanan dan kiri. Kalau kelihatan tuh auratnya batal. Atau dari atas, ya, atau dari atas, ya. Emang bisa, ya bisa aja. Ya, umpama ada orang laki misalnya dia pakai gamis, ya, tanpa pakaian dalam sama sekali, nggak pakai sarung, ya, nggak pakai kutang, nggak pakai, pokoknya pakai gamis doang dia sama. Ternyata gamis yang dipakai itu agak gombrong, ya lebih gede. Ya, lalu sholatnya itu di bawah kipas angin. Ya, ketika angin bertiup ya, lalu terbuka umpama ada orang dari atas kelihatan, maka batal. Ya, walaupun pakai gamis, ya, atau dari sisi. Ya, tapi kalau dari bawah, walaupun kelihatan nggak batal. Ya, umpama ya, sholat di atas lantai yang lantainya terbuat dari kaca. Ya, dari bawah kelihatan gitu, nggak batal. Ya, jadi batal itu kalau kelihatan dari mana? Dari sisi, ya, dan dari atas. Ya, kalau dari bawah nggak batal. Ya, itu aurat laki-laki. Ya, wama dan sesuatu ada yang lain apa ma al wajah akan wajah wal kafain dan dua telapak tangan minal mar'ati daripada perempuan. Kalau aurat yang perempuan ya itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang maksud dengan telapak tangan itu yang bukan aurat itu bagian dalam dan luar, ini bukan aurat. Ya, jadi kalau ada orang perempuan ya, dia pakai kaos kaki, ya, kalau pakai gamis dan pakai gunungan, ya, yang penting tertutup semua auratnya. Ya, ini maksud wajah itu yang ini. Ya, di bawah apa namanya? Ini apa namanya? Dagu ya. Di bawah dagu ini aurat. Ya, jadi harus ini. Ya, jadi yang maksudnya bukan aurat itu yang kelihatan ya dari depan itu. Ya, kalau di bawah dagu itu termasuk aurat yang tutupin. Ya, kalau kelihatan basah. Ya, kadang-kadang kalau mama minyak mau kena di masjid misalnya, itu modal dikit pakai peniti lah. Dari sini ketutup ya. Karena kalau di bawah dan kelihatan sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Ya, dalam mazhab Syafi'i telapak tangan itu ya dalam dan luar. Ini bukan aurat. Jadi sini kencengin, ya asalkan nggak kemari, kencengin sini. Pakai apa namanya? Set. Set. Ya, nah itu kencang di sini maka sholat sah. Ya, walaupun nggak pakai mau kena, yang penting ketutup auratnya. Paham ya? Ya, lalu ar-rabi'u adapun yang keempat, duhurul waktu, masuknya waktu, ya, maksudnya waktu sholat. Yaqinan au dzannan, dengan yakin atau dengan dugaan. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, syarat sahnya sholat yang berkaitan dengan waktu itu ada dua. Ya, yang pertama zannul mukallaf. Ya, apa itu zannul mukallaf? Menduga waktu sudah masuk. Menduga. Nah, yang kedua hakikatul amri. Ya, apa itu hakikatul amri? Kenyataannya memang waktu sudah masuk. Ya, umpama kita tidur pagi, misalnya jam 10 pagi kita tidur. Ya, begitu bangun, ya kita lihat jam udah jam 1. Ya, berarti dia menduga waktu sudah masuk sholat zuhur jam 1. Ya, zuhur kan jam 12.05. Ya, ya, itu berarti udah zannul mukallaf namanya. Ya, ternyata setelah selesai sholat, jamnya ternyata ngaco, bukan jam 1, ya ternyata jam 11:30. Itu sholatnya nggak sah. Ya, karena tidak memenuhi syarat. Ya, karena syarat sahnya sholat berkaitan dengan waktu harus ada dua. Yang pertama menduga waktu sudah masuk, tapi udah menduga tuh lewat jam ya. Ternyata jamnya ngaco. Ya, pada syarat yang kedua itu emang waktunya harus sudah masuk. Ternyata waktunya belum masuk. Itu nggak sah sholatnya. Ya, atau kebalikannya. Ya, kebalikannya nih ya. Dia sholat di dalam, misalnya dia tidur dalam kamar. Ya, bukan kamar mandi, dalam kamar mandinya ada. Ya, nggak ada jam. Ya, dia bangun tidur, ya langsung dia wudhu. Ya, habis wudhu langsung dia sholat zuhur. Ya, selesai sholat zuhur, ya adik kakaknya mungkin ya masuk ke dalam ditanya, itu sholat apa? Sholat zuhur. Kamu udah masuk waktu? Mereka tahu.
nggak ada jin, dibangun dikit langsung wudhu, ya berarti kan dia nggak menduga waktu sudah masuk, menduga dari mana, ya kan dia nggak ada jin, ya nggak dengar azan juga, nggak ada yang ngasih tahu juga, ya ternyata walaupun waktunya sudah masuk, ternyata yang menjadi satu, sholatnya nggak sah, ya, sholatnya tidak sah, ya. Karena syarat sahnya sholat berkaitan dengan waktu harus ada dua. Yang pertama zanul mukallaf, yang kedua hakikatul aqli. Nah, paham ya? Gitu. Jadi nggak boleh kita belum tahu, kita belum menduga ini waktu udah masuk main sholat aja nggak sah. Walaupun udah masuk waktu. Ya, karena syaratnya dua. Lalu al-khamisu, adapun yang kelima, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ya, kalau kiblatnya orang yang melihat Ka'bah langsung, ya maka kiblatnya Ka'bah. Ya, kiblatnya kan Ka'bah. Ya, tapi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, ya maka kiblatnya arah Ka'bah. Ya, kayak di sini misalnya kita sholat gitu ya, ya Ka'bah sholat gitu ya. Ya, karena kita nggak bisa melihat Ka'bah, ya misalnya Ka'bah di sini, ya kita sholat di sini, kita lurus sana. Ya, walaupun Ka'bahnya di sini masih sah. Ya, kenapa? Karena kiblatnya orang yang tidak bisa langsung melihat Ka'bah itu adalah arah Ka'bah. Ya, arah Ka'bah. Ya, walaupun dengan ilmu falak juga ya belum tentu pas juga ya. Ya bisa pas kalau umpama kita ada tali, kita ikat di Ka'bah, kita tarik mari. Ya pas kalau itu dah. Ya, tapi walaupun dengan ilmu falak ya, dengan hitung-hitungan matahari gitu ya, kadang-kadang masih meleset juga. Ya, oleh karena itu ya, jadi kiblatnya ya orang yang tidak melihat Ka'bah itu adalah arah Ka'bah. Ya, kalau di Indonesia ya, Syekh Nawawi Al-Bandani ya berpendapat ya kiblatnya orang Indonesia ya itu ke arah barat. Ya, jadi ke arah barat dulu cari. Nah, setelah arah barat ya lalu dimiringkan ya ke kanan sedikit. Itu kiblatnya orang Indonesia. Ya, kiblatnya orang Indonesia. Jadi kalau kita mau tahu kiblat kita, ya Imam Syekh Nawawi Al-Bandani mengajarin ya, menuntun kita cari arah barat dulu. Ya, pakai kompas kan tahu arah barat mah sono lurus. Nah, setelah lurus kita miringkan ke jalan kita ke kanan sedikit. Nah, itu kiblat kita. Ya, jadi kalau umpama pakai kompas ya, ternyata baratnya miring ke sini, miring itu ya berarti dimiringin ke sini, jadi lurus itu. Ya, ternyata baratnya lurus nih, lurus tembok ya, dimiring ke sini jadi miring. Ya, jadi miringnya itu tergantung baratnya di mana. Ya, oleh karena itu kalau kita sholat di masjid, ya sholat di musola itu jangan dimiringin lagi. Ya, kenapa? Karena masjid dibangun berdasarkan arah kiblat. Ya, jadi masjid itu dibangun, sebelum dibangun dicari kiblatnya dulu, baru dibangun masjid. Ya, jadi kalau udah arah kiblat ya dimiringin lagi ya tambah melenceng. Ya, kalau udah di masjid jangan dimiringin lagi. Kadang-kadang ada juga tuh. Ya, sholatnya di masjid terus jadi dimiring. Ya, padahal masjid dibangun berdasarkan arah kiblat. Ya, gitu. Ya, lalu asal itu adapun yang keenam, ma'rifatu kaifiyatis sholati, itu mengetahui tata cara sholat. Ya, jadi mempelajari ilmu fikih ini termasuk hukumnya fardhu ain. Ya, bagi setiap orang yang beragama Islam. Kenapa? Karena saya katakan sholat 5 waktu hukumnya fardhu ain. Ya, maka mempelajari ilmu tentang sholat pun hukumnya fardhu ain. Hikmatus satril aurati wallahu a'lam bishawab.